Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak lepas dari peran penting berbagai tokoh bangsa. Tercatat, sebanyak 37 tokoh terlibat dalam proses mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. Mereka terdiri dari tokoh inti proklamasi, golongan muda yang menjadi penggerak, tokoh yang bertugas dalam penyiaran dan dokumentasi, tokoh Jepang yang memberikan dukungan, serta para perumus dasar negara dan anggota Badan Persiapan Kemerdekaan. Peran mereka masing-masing menjadi bagian tak terpisahkan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di barisan terdepan ada Insinyur Soekarno, proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Beliaulah yang merumuskan, menuliskan dengan tangannya sendiri, dan akhirnya membacakan teks proklamasi. Sebelumnya, ia juga mencetuskan Pancasila dalam pidato bersejarah pada 1 Juni 1945. Bersama Soekarno, ada Dr. Andes Muhammad Hatta, sang wakil presiden pertama. Ia turut menyusun teks proklamasi dan menyumbangkan kalimat terkenal dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ia pun menandatangani teks proklamasi bersama Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Tak kalah penting, ada Dr. Rajiman Widyodiningrat, sang ketua BPUPKI, yang ikut menemani Soekarno dan Hatta ke Dalat, Vietnam, guna membicarakan janji kemerdekaan dengan Marsikal Terauchi. Ahmad Subarjo, tokoh diplomat ulung, berperan besar dalam membebaskan Soekarno dan Hatta dari Rengas Dengklok dan menyumbangkan kalimat pembukaan proklamasi "Kami Bangsa Indonesia", sekaligus menjadi Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia. Sayuti Melik, tokoh yang mengetik naskah proklamasi. Istri Soekarno atau yang biasa dikenal Ibu Fatmawati adalah orang yang menjahit sangsaka merah putih yang dikibarkan untuk pertama kalinya oleh Suhud. Di balik layar, para pemuda bergerak cepat dan berani. Khairul Saleh, Darwis, dan Wikana menculik Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok agar proklamasi tidak ditunda. Subadio, Sastro Satomo, dan Sudiro menyusun rapat-rapat rahasia. Soekarni adalah sosok yang mendesak agar teks proklamasi ditandatangani atas nama bangsa Indonesia. Di lapangan, Yusuf Kunto Subono memastikan kelancaran logistik dan pengamanan. Ridwan Bazar, SK Wiyoto, dan Juhar Yudhistira pun mengatur teknis upacara bersejarah itu. Di balik tokoh-tokoh penting tersebut, ada tokoh-tokoh penyiaran dan dokumentasi. Dari balik mikrofon, Jusufrono Dipuro menyuarakan berita kemerdekaan lewat gelombang radio. BM Diah adalah orang yang menyebarluaskan teksnya. Sementara, Armin Panem mencetak selebaran untuk membantu BM Diah menyebarluaskan teks proklamasi. Yang tak kalah penting, Frans Mendur adalah orang yang mengabadikan momen pembacaan proklamasi yang kini menjadi ikon sejarah bangsa. Menariknya, dukungan juga datang dari pihak Jepang. Laksamana Tadashi Maeda adalah orang yang menyediakan rumahnya sebagai tempat penyusunan naskah proklamasi. Ia juga dibantu oleh Nishijima, orang yang menjadi penghubung dengan golongan muda. Selain proklamasi, dasar negara dan konstitusi juga disiapkan. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, Ki Bagus Hadikusumo, hingga Iwa Kusuma Sumantri ikut menyusun landasan filosofis dan hukum negara. Mereka bekerja di bawah Badan BPUPKI dan PPKI. Suwiro, tokoh PNI, berperan penting menjaga keamanan Jakarta pasca proklamasi. Ia membantu menciptakan stabilitas di tengah gejolaknya kemerdekaan. Muwardi, seorang dokter dan pemimpin barisan pelopor, melindungi Soekarno dan Hatta setelah pembacaan proklamasi. Ia aktif menjaga keselamatan mereka. Frans Mendur, mengabadikan momen pembacaan proklamasi yang kini menjadi ikon sejarah bangsa.